mengatakan siapapun saja bisa. Saya tanya dengan orang lokal. Selama ini ada yang siapa yang bikin film di Bali, Julia Robert datang. Saya tanya, itu yang menghandle siapa? Orang Bali. Mereka kecewa tidak? Enggak kecewa. Bagus layarnya, bagus. Sama dengan opera sama. Nah, you bisa jalanin. Iya kan? Nah, ini yang disebut dengan persaingan yang tidak sehat. Seharusnya kejelian daripada pada orang-orang kita itu melihat bagaimana kita membela perusahaan-perusahaan lokal itu supaya tetap ada pada pasar yang sama. Paham nggak maksud saya? Ya, itu kita belum menghitung dari teori ekonominya. Nanti lain lagi. Kalau sudah masuk ke kartel, harga naik, tidak ada orang kartel itu yang mau membuka, tidak mungkin. Selalu mengatakan ini trik dagang. Kalau trik dagang itu kan diizinkan, boleh dong. Apa salahnya gitu? Tapi orang-orang ekonomi akan melihat kenaikan harga ini adalah tidak wajar. Saya tidak tahu teorinya itu. Nanti tanyakan kepada ketua saya yang akan hadir. Ya. Setelah dilihat dari teori ekonominya, harga yang tidak wajar itu yang kita anggap sebagai excessive price harus diturunkan. Nah, hal seperti ini, ya. Nanti kita akan bersaing di ASEAN. Perusahaan-perusahaan di ASEAN, hukum persaingannya pasti tidak sama. Mereka masih banyak yang ada bernaung di bawah pemerintah. Kalau KPPU sudah independen, tidak bisa menteri mempengaruhi kita. Tadi diceritakan ketika kasus kita pertama, KPPU, kebetulan saya waktu itu sekjen, ditelepon oleh menteri. Menteri itu adalah menteri saya sendiri yang minta bahwa KPPU jangan mengganggu perusahaan A, karena perusahaan A ini bagus sekali. Tapi Pak Samsul Ma'arif itu mengatakan kita tidak peduli. Ya, yang kita ingin adalah tidak ada lagi eksklusif untuk perusahaan tertentu. Karena dulu undang-undang ini muncul karena apa? Memang istilah di pemerintah itu yang disebut dengan courtesy call. Ya, pemerintah pelaku usaha besar datang ke pemerintah minta dibikin peraturan, kemudian mengatakan bisa saja begini, tolong bikin SNI saya itu dengan nilai yang jauh lebih tinggi, sehingga perusahaan lain tidak punya kemampuan yang sama. Akhirnya siapa yang berkuasa? Kan hanya dia sendiri. Tuh, ya. Atau mereka mengatakan, tolong untuk pajak saya, tuh, bea masuk saya diberikan lebih kecil, selalu dengan alasan efisiensi. Padahal sebetulnya tidak efisien. Nah, hal-hal seperti ini yang akan dilihat oleh KPPU. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat Undang-Undang Nomor 5/99. Adik-adik bisa bacakan itu. Larangan praktek monopoli. Monopoli dilarang nggak? Hah? Tidak kan? Jadi yang dilarang itu apa? Prakteknya. Ketika orang itu sudah menguasai pasar sampai 100% pun boleh, asal dia tidak abuse. Abuse-nya contohnya seperti apa? Dia membuat barrier to entry. Orang lain tidak bisa masuk ke pasar yang sama dengan cara bermacam-macam cara dia menghadang. Nah, saya cerita lagi kasus dulu. Pernah saya nanganin di Medan. Ada satu produk yang sudah diiklankan di TV. Ya. Dia tanda tangan kontrak di TV itu untuk 1 tahun. Nah, kebetulan produk itu, ini produk lokal ya, produk lokal. Oke lah, saya sebut saja deh. Produk itu ada produk mie, ya, ada di lokal Sumatera Utara. Saya sebut saja karena ini kasus yang sudah cukup lama. Dia tanda tangan kontrak dengan TV selama 1 tahun. Nah, kemudian kita punya perusahaan yang lebih gede, ya. Dia
dia mau masuk ke iklan itu nggak bisa, karena kontrak itu ternyata hanya untuk dia, karena dianggap seperti eksklusif ya, karena kan dia bayar mahal, nggak salah juga gitu, tapi hanya untuk sekolah. Kemudian ada perusahaan yang lebih besar lagi datang, belum habis, jadi 1 minggu belum habis, baru mau perubahan untuk disambung kontraknya kan gitu ya. Ini sudah masuk mendekat ke TV, kemudian mengatakan kepada yang mie lokal, saya beri kesempatan Anda untuk masuk ke TV nasional. Anda bisa bayangkan nggak? Saudara-saudara bisa bayangkan? Itu kan butuh dana investasi yang cukup besar kan? Saya hanya mampu baru membuka advertising itu di daerah Medan. Berarti modal saya kan hanya di situ, di Sumatera Utara. Tapi itu diajak buat perjanjian, kamu boleh masuk ke nasional level, tapi tolong di Medan saya masuk, karena dia di Medan dia nggak bisa. Artinya orang itu kan dipaksa untuk mengeluarkan sejumlah dana lagi. Nasional level kan harganya lebih mahal. Yang di sini dia hilang kesempatan. Nah, tidak. Sekarang saya bertanya, benar nggak kondisi seperti itu? Itu salah satu contoh lagi. Ya, kadang-kadang sehari-hari kita melihat. Terus bagaimana lagi produk-produk yang paling nggak kita sadari ada di sekitar kita sendiri. Saya kebetulan tidak suka dengan make up, enggak, yang saya sederhana saja, saya bukan tipe begitu. Tapi namanya kepingin tahu bagaimana orang jualan, ingin tahu. Saya masuk ke salah satu toko, ya, kebetulan dia punya merek yang cukup terkenal buat remaja-remaja. Saya beli lipstik. Lipstik di bawah. Ada yang lipstik nggak mas? Nggak ada ya? Ini perempuan aja, kalau lipstik bahaya, nanti tinggal saya kasih rok. Saya masuk ke toko itu, saya beli lipstik, harganya dia bilang ke saya 150.000 bu. Oke, karena dia memang mahal. Ini hanya mencoba kepingin tahu bagaimana dipasang. Ini dianggap sebuah trik dagang, tetapi itu merugikan konsumen. Kemudian saya mengatakan lagi, oh saya beli blush on 100, jadi harus saya bayar berapa? 250. Ketika saya mau bayar 250, dia mengatakan, bu, ibu dapat istilahnya bonus 300.000. Wah, senang kan saya? Berarti saya hanya, kalau saya dapat bonus 300.000, ini 250, mestinya dia dong balikin saya 50.000. Benar nggak? Berarti aku 50.000. Tapi dia bilang enggak, ibu harus beli produk tertentu lagi. Lipstick yang dia tanya, ibu suka warna apa? Saya sebut, oh saya suka warna ini. Oh ini bu, ini harganya 300.000. Ini karakternya gimana? Hah? Ini, itu terjadi betul, saya ngalamin. Ini 300.000. Nah nanti, jadi yang 200 saya harus bayar, nggak ada diskon ternyata. 300 ini adalah kalau saya membeli produk baru. Baru dapat produk yang sebetulnya produk yang akan dikasihkan ke saya yang katanya 300.000 itu, mas karena uang saya nggak butuh. Ini apa namanya coba? Rugi nggak saya sebagai konsumen? Uang saya nggak butuh kok. Ya, tanpa kita sadari itu ada di sekitar kita. Dan bapak-bapak, mungkin bapak dosen, ibu dosen, adik-adik mahasiswa, kadang-kadang tanpa sadar kita beli sepatu dikasih tali pinggang. Ini kita nggak butuh, tapi bayarnya harus double. Kita nggak sadar, kita tetap diskon. Ini juga menjadi perhatian ya, PPU ya. Ini praktik-praktik yang ingin saya sampaikan ketika di pasar itu seperti apa.